Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. 1 demi 1 orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan.
Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, "Kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat." Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak. Ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum.
Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Abu Nawas dan kasus kambing bicara di Baghdad. Pagi hari di Baghdad selalu ramai, tetapi pagi itu lebih riuh dari biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa ibu-ibu tampak ketakutan, sementara anak-anak berlari sambil meneriakkan sesuatu yang aneh. Ketika Abu Nawas berjalan santai menuju pasar dengan roti pemberian sultan di tangannya, ia melihat kerumunan besar di tengah alun-alun kota. Ia mengernyit, memiringkan sorbannya, dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Ada apa ini?" Baghdad biasanya ramai, tapi ini seperti pasar yang dipenuhi gosip. Lelaki tua itu berbisik, "Abu, ada seekor kambing yang katanya bisa bicara." Abu terdiam, lalu tertawa. "Kambing bicara? Kalau begitu Baghdad sudah lebih maju dari istana." Ia berjalan mendekati kerumunan. Suara riuh mulai terdengar jelas, "Kambingnya bicara. Suaranya mirip manusia. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri." Di tengah kerumunan, seorang pedagang kaya bernama Rafiq sedang memamerkan seekor kambing putih yang diikat dengan tali merah. Kambing itu tampak sangat jinak, matanya sayu, dan tidak terlihat punya kemampuan berbicara. Namun pedagang itu berseru lantang, "Siapa saja yang ingin mendengar kambing bicara, bayar 1 keping perunggu." Banyak orang maju dan membayar, memaksa kambing itu untuk bersuara. Namun kambing itu hanya mengembik seperti biasa. Rafiq lalu berkata, "Kambing ini hanya bicara saat melihat orang yang jujur. Jika dia hanya mengembik saat melihat kalian, maka itu pertanda buruk." Kerumunan mendadak heboh. Semua merasa ditipu tapi tidak bisa membuktikannya. Abu tertawa kecil, lalu maju ke depan. "Wahai Rafiq," katanya, "aku ingin mendengar kambing ini bicara." Rafiq tersenyum licik. "Tentu saja, Abu Nawas. Kau harus bayar 1 keping perunggu." Abu mengeluarkan 1 keping dengan santai. Namun sebelum ia meletakkannya, ia berkata, "Tapi apakah kambing ini bisa bicara, atau hanya pemiliknya yang pandai berbohong?" Seluruh kerumunan terdiam. Rafiq tersinggung. "Berani-beraninya kau meragukan kambingku. Tanyakan apa saja, dan ia akan menjawab." Abu menatap kambing itu dalam-dalam, lalu mendekat. Ia membisikkan sesuatu ke telinga kambing dengan nada pelan namun penuh rahasia. Yang terjadi kemudian membuat semua orang membelalakkan mata. Kambing itu mengembik panjang, keras, dan suaranya terdengar seperti seseorang mengeluh. Kerumunan heboh. Beberapa ibu-ibu mundur ketakutan. Rafiq terperangah, keringat dingin mengalir di dahinya. Apa yang kau bisikkan pada kambingku?" Abu tersenyum lebar. "Aku hanya bertanya apakah ia setuju dengan harga roti yang semakin mahal di Baghdad." Kerumunan langsung pecah tertawa. Tapi Rafiq tidak ikut tertawa, justru semakin gelisah. Ia tampak panik seolah rahasianya sedang digali. Abu kemudian berkata, "Tapi aku penasaran, mengapa kambing ini hanya bicara ketika aku yang bertanya? Padahal katanya tadi kambing hanya bicara pada orang jujur." Kerumunan tiba-tiba memandang ke arah Rafiq dengan tatapan curiga. Wajah pedagang itu mulai pucat pasi. Abu melanjutkan, "Atau jangan-jangan kambing ini bukan bicara, melainkan sedang meniru seseorang yang sering ia dengar." Orang-orang mulai berbisik. "Maksudnya apa?
Apa kambing itu? Meniru suara Rafik. Jadi selama ini dia yang bohong. Rafik mencoba menyela, tapi Abu lebih cepat. Kambing ini suaranya aneh. Embikannya seperti orang yang sedang marah dan mengeluh. Sama seperti pedagang yang aku pernah dengar ketika menipu pembeli. Seluruh kerumunan menoleh kepada Rafik. Pedagang itu tak tahan lagi. Ia berteriak, "Baik, baik, kambing ini tidak bicara. Itu hanya trik agar aku bisa menarik pelanggan." Kerumunan langsung gemuruh. Ada yang marah, ada yang merasa tertipu, ada juga yang menertawakan kebodohan mereka sendiri. Rafik langsung kabur ketakutan, meninggalkan kambingnya. "Bagaimana kau tahu itu hanya trik?" tanya seorang ibu. Abu menjawab santai, "Tidak ada kambing yang bisa bicara, kecuali kambing yang mampu membeli makanannya sendiri." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. Setelah keramaian mereda, seorang penjaga istana datang memanggil Abu. "Sultan memanggilmu lagi. Katanya ini urusan besar yang membutuhkan kecerdasanmu." Abu Nawas menepuk dahinya. "Astaga, aku belum sarapan." Di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak menahan tawa begitu Abu datang. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kabar bahwa kau membuat kambing bicara." Abu meluruskan sorbannya dan berkata, "Tuanku, jika kambing bisa bicara, aku sudah menulis buku bersama mereka." Sultan tertawa besar, namun wajah Sultan kemudian menjadi sedikit serius. "Abu, aku memanggilmu karena ada masalah. Ada seseorang yang datang melapor bahwa harta berharganya hilang, tapi ia tidak ingin mengatakan apa yang hilang." Abu memiringkan kepalanya. "Bagaimana aku bisa mencari sesuatu, jika aku tidak tahu apa itu?" Sultan menghela napas. "Itu dia masalahnya." Ia malu untuk mengatakannya. Tapi ia bersumpah bahwa barang itu ada di istana. Ia ingin kau menemukannya tanpa menyebutkan namanya. Abu tertawa kecil. "Ini pasti menarik. Barang hilang, pemiliknya malu, dan aku harus mencari tanpa petunjuk." Setelah memeriksa ruangan demi ruangan, Abu akhirnya menemukan satu hal yang mencurigakan, seekor burung beo di halaman belakang istana yang terus mengulang satu kalimat, "Aduh, jangan jatuh, jangan jatuh." Abu tersenyum penuh arti. "Ah, sepertinya aku tahu siapa pemilik barang hilang itu." Ia kembali ke hadapan Sultan. "Tuanku, yang hilang adalah sepatu emas kecil." Sultan terkejut. "Bagaimana kau tahu?" Abu menunjuk burung beo di halaman. Burung itu tidak pernah berbohong. Ia hanya meniru, dan kalimat yang ia tirukan biasanya berasal dari orang terdekat. Jika ia berkata, "Jangan jatuh," itu pasti berasal dari seseorang yang sedang memakai sepatu licin yang baru. Sultan memanggil seluruh pelayan istana. Salah satu pelayan perempuan langsung panik dan mengaku bahwa sepatunya tergelincir ke kolam ikan istana. Semua tertawa, sementara Sultan berkata kepada Abu, "Tak ada yang bisa menandingi kecerdikanmu." Abu kembali pulang sore harinya dengan 2 hadiah, roti manis dan sebuah pernyataan Sultan bahwa Baghdad akan selalu membutuhkan kecerdikannya. Abu berjalan sambil bersenandung dan berkata dalam hati, "Setiap hari ada saja yang hilang, ada yang bohong, ada kambing basah, ada sepatu mengambang, dan entah kenapa semuanya selalu menemuiku." Ia tersenyum. Hari panjang itu berakhir dengan tawa, dan ia tahu, besok pasti akan ada kasus baru lagi yang aneh, lucu, dan penuh kejadian tak terduga. Dan tentu saja, Abu Nawas akan kembali menjadi tokoh utama. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi aturan bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda,
maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu, Abu Nawas Arnad takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya, ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kudanya untuk mencapai tempat perlindungan terdekat. Namun karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak mungkin bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan para pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Mudah saja tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti," kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dihukum gantung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak, namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas.
Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama harus dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberi tahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung, apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau hukuman pancung. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama tadi. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, banyak orang semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya, bahkan Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Tanya sang Baginda. Ada paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok. Wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah. Apa itu? Kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Di saat-saat yang genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa,
Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum gantung," teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. "Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung," kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. "Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit?" kata Baginda. "Oh, gampang sekali tuanku," kata Abu Nawas. "Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar, tanya Baginda. "Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai," jawab Abu Nawas. "Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai?" tanya Baginda Raja heran. "Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?" tanya Abu Nawas. "Huahahaha, kau memang cerdik. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu." "Fang baru," perintah Baginda Raja. "Siap Baginda," kata Abu Nawas. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat.
Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan. Tuan Ahmad tersenyum licik. Kesepakatan. Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana? Abu Nawas menjawab, aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai. Tuan Ahmad tampak percaya diri. Buktikan. Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati, katanya sombong. Baik, kata Abu Nawas. Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu. Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. Wahai penduduk Baghdad, kata Abu Nawas dengan lantang, inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu. Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, sekarang waktunya. Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, tunggu dulu, wahai khalayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan. Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku. Tapi Abu Nawas menukas cepat, doa terakhir. Atau kebohongan terakhir. Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. Wahai Amirul Mukminin, kata Abu Nawas, jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus. Khalifah mengangguk. Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka. Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat,
tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan. Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral, dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat. Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. Abu Nawas, ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah, jawab Abu Nawas tanpa menoleh. Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani. Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. Kalau begitu, gumam si bocah, kau yakin kau masih mengikuti nuranimu? Abu Nawas tersenyum. Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi. Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku. Itulah istana mutiara cahaya, jawab si bocah pelan. Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan. Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat, kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca,
dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. "Selamat datang, Abu Nawas," kata sosok itu. "Sultan Harun. Dan kau, anak cahaya." Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. "Kami datang untuk jawaban," ucapnya. "Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini." Dari ujung aula, kaca besar retak, dan dari balik retakan itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa dingin menggema di seluruh istana. "Bagus sekali," kata bayangan itu. "Sekarang kalian kuat, dan aku sudah siap menghancurkan kalian." Sosok cahaya menoleh tajam. "Kau tidak diundang." Bayangan itu menyeringai. "Aku tidak perlu undangan untuk datang. Selama ada cahaya, aku akan selalu ada. Karena siapapun yang membawa cahaya, juga membawa bayangan." Istana berguncang. Si bocah memegang lengan Abu Nawas erat-erat. "Abu, apa itu?" Abu Nawas menatap gelap tanpa gentar. "Itu, bagian dari kebenaran yang harus kita hadapi." Bayangan mendekat perlahan, dan suara gemuruh besar terdengar seakan seluruh negeri akan runtuh. Sosok itu membungkuk pelan. "Sebelum jawabannya diberikan, ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian." Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. "Kenapa anak ini berbeda?" tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab, "Karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan." Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan, tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan?" tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. "Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu." Sosok cahaya melangkah maju. "Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari." Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. "Apa arti cahaya?" Sultan mengernyit. "Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk," sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut, "Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya." Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. "Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya." Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara,
Tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," kata si bocah. "Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini, semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri." Abu Nawas memeluknya. "Jangan takut. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa." Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian, bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja," ucapnya. "Aku takut suatu hari rakyatku membenciku." Abu Nawas dan nazar seorang saudagar. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah," kata seorang saudagar kepada istrinya, "jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Rupanya sang saudagar tersebut sudah sangat merindukan lahirnya seorang anak, karena telah bertahun-tahun berumah tangga tidak kunjung diberi momongan oleh Tuhan. Kemudian ia menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, "Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi," jawab si saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan, lalu diutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain." Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu, lapun mohon diri pulang ke rumah. Pada suatu hari ia mendapat kabar, bahwa di negeri Baghdad ada seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Namanya Sultan Harun al-Rasyid. Maka ia pun pasang niat menghadap Sultan ke Baghdad. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai orang muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab saudagar muda, "ampun beribu ampun. Adapun patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya Tuanku, patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar."
titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. Selanjutnya hamba mohon petuah dan nasihat Baginda agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna. Tutur saudagar itu dengan nada menghibah. Baikkah, kata Baginda, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar. Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke tempat penginapannya. Al-Kisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain? Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi. Titah Baginda Sultan. Atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya. Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Syah Alam, kata salah seorang yang tertua di antara mereka, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas. Pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas ringan. Janganlah Tuanku bersusah hati, jika Tuanku percaya insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini. Tak berapa lama kemudian Balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka, si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian, membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar,
kata Baginda Sultan. Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberi tahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan. "Saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan. Dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham, kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya.